Kembali lagi bersama saya, Najla Zarona Kusuma, dalam sesi review jurnal atau artikel yang berjudul Analysis of Factor and Fraud Preventive Efforts in Company Financial Reports, Literature Review Study. Penelitian ini membahas permasalahan kecurangan yang bisa terjadi di semua jenis perusahaan, tanpa memandang besar kecilnya skala atau bidang industrinya. Kecurangan sendiri merupakan tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah dan tidak jujur. Salah satu bentuk kecurangan yang menjadi perhatian utama dalam penelitian ini adalah manipulasi pada laporan keuangan. Praktik ini biasanya terjadi karena adanya konflik kepentingan dan ketidakseimbangan informasi antara pihak manajemen sebagai pengelola dan pemilik perusahaan. Manipulasi tersebut dapat menyebabkan dampak serius seperti turunnya kepercayaan investor hingga merosotnya nilai saham perusahaan. Penelitian ini mengungkap sejumlah faktor yang mendorong terjadinya kecurangan, antara lain keserakahan individu, adanya celah atau peluang untuk melakukan kecurangan, tekanan yang sulit dibagi atau insentif tertentu, rasionalisasi atau pembenaran diri atas tindakan yang dilakukan, kebutuhan finansial atau ekonomi, kemampuan atau kapasitas pelaku, pemanfaatan teknologi yang tidak tepat. Sebagai bentuk pencegahan, penelitian ini menekankan pentingnya berbagai strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan, seperti memperkuat sistem manajemen risiko, memperbaiki dan memperketat pengendalian internal, menggunakan teknologi digital forensik untuk mendeteksi indikasi kecurangan, membangun budaya perusahaan yang menolak segala bentuk kecurangan. Selain itu, penelitian ini juga menegaskan pentingnya peran auditor, baik internal maupun eksternal, dalam membantu mendeteksi serta mencegah terjadinya praktik curang di perusahaan. Beberapa teori juga mendukung penelitian ini. Yang pertama, teori segitiga kecurangan atau fraud triangle. Teori ini menyatakan bahwa seseorang bisa terdorong untuk melakukan kecurangan karena 3 unsur utama, yaitu adanya tekanan atau dorongan tertentu, kesempatan yang memungkinkan, serta adanya pembenaran diri atas tindakan yang dilakukan. Yang kedua, teori fraud diamond merupakan pengembangan dari teori segitiga kecurangan. Teori ini menambahkan satu elemen lagi, yaitu kapasitas. Artinya, selain tekanan, peluang, dan rasionalisasi, kemampuan atau keahlian individu juga menjadi faktor penentu apakah seseorang bisa dan berani melakukan kecurangan. Yang ketiga, teori manajemen risiko. Teori ini menekankan pentingnya mengenali, mengevaluasi, dan mengendalikan berbagai risiko yang mungkin timbul dalam aktivitas perusahaan, termasuk risiko terjadinya kecurangan agar tidak mengganggu jalannya bisnis. Selanjutnya, teori pengendalian internal. Teori ini menjelaskan bahwa perusahaan perlu menerapkan sistem pengawasan dan prosedur kerja yang baik agar operasional berjalan sesuai tujuan, efisien, dan terhindar dari kecurangan maupun kesalahan. Lalu yang terakhir, ada teori mengenai laporan keuangan. Laporan keuangan berfungsi sebagai mediasi komunikasi dalam bidang akuntansi yang digunakan untuk menyampaikan kondisi keuangan perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Melalui laporan ini dapat diketahui bahwa kinerja dan perkembangan perusahaan berlangsung serta menjadi acuan bagi manajemen dalam mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan performa perusahaan. Yang terakhir, ada teori kecurangan atau fraud. Kecurangan merupakan tindakan curang yang bertentangan dengan hukum dan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Salah satu bentuk kecurangan yang sering terjadi adalah manipulasi laporan keuangan yang bisa berdampak negatif terhadap kepentingan pemegang saham. Oleh karena itu, penting dari perusahaan untuk melakukan langkah-langkah pencegahan guna menghindari terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan. Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap 31 artikel yang dikaji, peneliti menemukan sejumlah temuan penting terkait praktik kecurangan dalam laporan keuangan perusahaan, yaitu kecurangan dalam laporan keuangan umumnya terbagi menjadi 3 kategori, yakni penyalahgunaan aset, pemalsuan laporan keuangan, serta tindakan korupsi. Sebagian besar studi dilakukan di lingkungan perusahaan swasta, yaitu sebesar 57,9%, sedangkan sisanya 42,1% dilakukan pada sektor pemerintahan. Faktor yang paling banyak memicu terjadinya kecurangan adalah adanya peluang, sebesar 23,5%. Selanjutnya disusul oleh tekanan dan rasionalisasi, masing-masing berjumlah 19,6%, keserakahan 9,8%, kebutuhan serta kapasitas individu 7,8%, dan terakhir faktor teknologi serta paparan 5,9%. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan diantaranya adalah penerapan manajemen risiko, penguatan sistem pengendalian internal, serta pemanfaatan teknologi forensik digital. Dalam hal ini,
Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah terdapat 7 faktor utama yang mendorong terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan perusahaan. Faktor-faktor tersebut meliputi keserakahan, peluang, kebutuhan, paparan, tekanan yang sulit diungkapkan, rasionalisasi, serta kapasitas individu. Di samping itu, kemajuan teknologi digital juga dapat membuka celah terjadinya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, peneliti merekomendasikan agar pihak manajemen memperkuat langkah pencegahan melalui penerapan manajemen risiko yang baik dan sistem pengendalian internal yang efektif. Selain itu, penggunaan teknologi digital forensik juga dinilai penting untuk membantu mendeteksi serta mencegah kecurangan sejak dini. Sekian info dari sesi analisis artikel pada hari ini. Saya Najla Zaranarsuma pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.